Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting yaitu pelajaran bahasa Arab. Yang mana dengan kita belajar bahasa Arab ini, maka insya Allah di situ akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan bagi kita. Karena dalam agama kita, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka tentu kita harus memahami agama ini. Dan kunci atau alat untuk memahami agama kita ini adalah dengan bahasa Arab. Maka tentunya kalau kita belajar bahasa Arab, maka harapan kita tentunya Allah menerima dari kita dan menjadikan ini sebagai pintu atau jalan kita meraih banyak kebaikan dalam kehidupan kita ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk kepada kitab jilid yang kedua. Kita sudah sampai di pelajaran ke-27. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di latihan yang ke-20. Nah, tapi untuk itu yang sudah punya buku bisa dibuka ya, bukunya halaman 187 yang jilid yang kedua. Nah, baiklah para pemirsa, di halaman 187 ini latihan ke-20, mu'alif menyampaikan kepada kita iqra' mayali, bacalah apa yang berikut ini. Nah, dari kalimat-kalimat yang disampaikan mu'alif di sini, ini menunjukkan tentang apa? Itu tentang adanya fi'il mu'tal'ain yang kelompok yang kedua yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan. Yang kelompok kedua ini dari wazan dari ba'a yabi'u ba'a yabi'u. Nah, sudah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya bagaimana kita membentuk fi'il ini apabila disandarkan kepada domirnya yang kita sudah lihat kemarin dari kata dari kata ba'a kemudian setelah itu ada kata ja'a kemudian ada kata saro. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh dalam kalimatnya sebagaimana yang disampaikan mu'alif di latihan ke-20 ini. Baik, kita baca apa yang disampaikan mu'alif. Yang pertama, ghaba zamili yauman wa ana ghibtu yaumain. Dari kalimat ini kita bisa mendapatkan fi'il mu'tal'ainnya ada di kata ghaba ghaba. Ghaba wazannya ghaba yaghibu. Nah, sehingga ketika ini ghaba berarti dia untuk domir orang ketiga tunggal laki-laki. Jadi di sini siapa? Yaitu zamili. Ghaba telah ghaib, telah tidak masuk siapa? Zamili temanku, yauman satu hari. Nah, ketika disambungkan dengan ana maka dia berubah menjadi wa ana ghibtu dan saya telah ghaib telah tidak masuk atau absen yaumain pada dua hari. Nah, ini kata ghaba yaghibu. Nah, ketika disambungkan dengan fi'il madhi yang disambungkan dengan dhamir ana maka dia menjadi ghibtu sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik, kemudian kalimat yang kedua, mata ji'ta ilal jami'ati. Jawab ji'tu fi dzil qa'dah. Mata kapan? Ji'ta. Nah, kata ji'ta ini kalau kita lihat dia berasal dari kata ja'a ja'a. Ja'a mudhari'nya yaji'u. Sehingga ketika dia disambungkan dengan dhamir anta dalam fi'il madhinya berubah menjadi dari ja'a menjadi ji'ta Mata ji'ta, kapan kamu datang ilal jami'ati ke kampus. Maka dijawab ji'tu saya datang telah datang fi dzulhijjah pada bulan Dzulhijjah. Sama ini kalau anta ji'ta, kalau ana menjadi ji'tu. Baik, berikutnya kalimat yang ketiga. Yang ketiga bikam. Bi'ta sayyarataka ya Amr. Nah, pertanyaannya
berapa kamu telah menjual mobilmu, wahai Amr? Ya, dijawab, ya, saya telah menjualnya dengan 8.000 real. Nah, dari contoh yang ketiga ini kita bisa melihat ya adanya fi'il mu'tal ain, yaitu pada kata bi'ta, ya, dari kata asalnya ba'a, ya seperti ba'a, dan mudhari ya bi'u. Nah, dalam fi'il madhi ketika ditambahkan dengan anta menjadi bi'ta. Jadi sini juga ya menjadi kalau ditambahkan dengan domir ana ya disandingkan kepada domir ana menjadi bi'tu, ya, bi'ta dan bi'tu. Baik, yang keempat. Ya, yang keempat, Asya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa bil Madinatil Munawwarati. Asya ya telah hidup, ya, telah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semoga salawat dan salam terima kepada beliau, di Makkah, di Makkah, wabil Madinatil Munawwarah, dan di Madinah al Munawwarah. Nah, di sini kata Asya ini ya jelas dia adalah fi'il mu'tal ain, ya, Asya. Baik. Nah, berikutnya yang kelima, ana majitu bil kitabil yauma ya ustaz. Ana ya saya majitu ya tidaklah saya datang atau tidak saya membawa ya bil kitabi ya dengan kitab. Jadi maji itu bil kitab itu tidaklah saya membawa kitab atau tidak saya datang. Asalnya kan saya tidak datang dengan kitab. Jadi saya tidak membawa kitabnya. Al yauma pada hari ini wahai ustaz. Nah, di sini kata jitu ya. Jitu. Nah, jitu ini termasuk fi'il mu'tal ain. Kenapa? Karena ini asalnya dari kata jaa ya. Jaa mudhari'nya yaji'u. Nah, sehingga ketika dia disandarkan kepada domir ana yang domir ana di sini ya dalam fi'il madhi maka berubah menjadi ji'tu ya, dari jaa ji'tu. Nah, berikutnya untuk yang keenam ya, sirna kilometrotaini. Sirna kita telah berjalan 2 kilometer ya, kilometer ini. Jadi sirna. Nah, sirna di sini ya ini dari kata saro. Nah, jadi dia adalah fi'il mu'tal ain ya. Saro itu domirnya huwa. Kalau ini domirnya nahnu berarti dia menjadi sir ya, sirna ya. Jadi huruf ilahnya dihilangkan. Jadi sirna. Jadi kami telah atau kita telah berjalan ya sepanjang 2 km. Lalu terakhir yang ketujuh, kalimat yang disebutkan Malik adalah aja'atit thalibatu, apakah telah datang para siswi ya, bisa na'am ji'na qabla qalil, ya mereka telah datang sebelum yang sedikit, maksudnya baru saja datang gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari kata ja'a kemudian domirnya dia maka ja'at ya, ja'at kita makan di sini ja'at. Nah, ini ja'anya ini dari fi'il mu'tal ain ya, ada ilahnya di ainnya yaitu di alif ini. Lalu kemudian di sini ketika disandarkan kepada domir hunna ya maka dia menjadi ji'na ya, ji'na qabla qalil. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini bisa kita paham ya tentang contoh-contoh penggunaan fi'il mu'tal ain yang kelompok yang kedua ya, dari ja'a yaji'u atau ba'a yabi'u ya, kelompok itu. Kelompok yang kedua ketika digunakan di dalam kalimat-kalimat. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai dan kita bisa langsung pindah kepada latihan yang berikutnya, latihan ke-21. Nah, di latihan 21 ya, di sini mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita ta'amal mayali, renungan yang berikut ini. Nah, ini kita lihat kalau di latihan sebelumnya ya, di latihan 18. Nah, ini kan hamidun ba'a ya, aminatu ba'at. Nah, ini udah di dalam fi'il madhi ya, fi'il madhi mu'tal ain. Nah, sekarang kalau di latihan yang ke-21 ini
Masih dari kata yang sama, ba'a ya, tapi dia menjadi fi'il mudhari ya. Ba'a yabi'u. Nah, bagaimana kemudian ketika ini domirnya berbeda-beda? Ya, ini hamidun berarti domirnya orang ketiga laki-laki tunggal ya. Hamidun. Ya, berarti dia huwa ya, huwa yabi'u ya, huwa yabi'u. Lalu kalau aminatu berarti hia ya, orang ketiga perempuan tunggal. Ya, jadi hia. Ya dari yabi'u menjadi tabi'u ya. Yabi'u tabi'u. Lalu kemudian anta sama dengan hia ya, tabi'u. Anti menjadi tabi'ina ya. Anti tabi'ina. Lalu kemudian ya, ana abi'u. Ar-rijalu orang ketiga laki-laki jamak atau hum ya. Hum yabi'una. Yabi'una. Ya, mereka membeli ya. An-nisa ya. Mereka menjual ya. Ar-rijalu yabi'una. Mereka menjual ya. Ini ba'a menjual ya, yabi'una. An-nisa orang ketiga perempuan jamak atau hunna domirnya ya. An-nisa'u yabi'na ya, yabi'na. Antum tabi'una. Antunna tabi'na. Nahnu nabi'u. Nah, ini sudah sering ya kita ulang-ulang ya, sebagaimana seperti pada latihan sebelumnya ya. Bagaimana kemudian kita melihat perbedaan ya, perbedaan antara apa ini namanya, yaitu fi'il mu'tal'ain dalam bentuk mudhari'nya. Atau kalau kita mau bandingkan dengan fi'il sahih ketika mudhari'nya ya, ya bisa kita katakan misalnya di sini ya. Nah, berarti kalau kita ambil fi'il sahihnya, ya, maka di sini dari huwa yaf'ilu. Huwa yaf'ilu. Nah, bisa kita lihat ya, yang berubah dari yaf'ilu menjadi yabi'u ya. Yang mana di sini fa, ain, lam, kalau dalam fi'il sahih fa-nya sukun, ainnya kasroh dan lamnya dhammah, yaf'ilu. Nah, ketika dia mu'tal ain, jadi ada cacat di ainnya di sini di tengah ya, huruf yang tengah ini di ainnya. Nah, ketika ada cacat di ain di sini ya, maka dia berubah karena dia cacat ya, maka dia menjadi sukun. Nah, terus harokatnya pindah kemana? Harokatnya pindah ke fa ya. Fa-nya yang sebelumnya sukun, dia menjadi kasroh sesuai dengan harokat dari ainnya, sehingga dia berubah menjadi yabi'u ya, karena ya ini fa-nya berubah menjadi kasroh sesuai dengan harokat ainnya. Nah, ainnya karena dia ilah, dia menjadi ya menjadi sukun ya, dan sehingga menjadi seperti ini yabi'u ya, yabi'u ainnya tetap ya, lamnya tetap dhammah. Nah, seperti ini. Nah, kalau kemudian di sini aminah ya, hiya, kalau apa namanya, kalau fiilnya sahih ya, fiil sahih dia berarti hiya ya, hiya menjadi taf'ilu ya, hiya taf'ilu. Nah, sama ya. Jadi sebagaimana tadi, karena ini di sini ada ainnya, ini ilah ya, maka dia berubah menjadi sukun dan harokat ainnya pindah ke fa. Yang mana seharusnya fa-nya ini yang sukun ya, dalam fi'il sahih fa-nya sukun, dia menjadi kasroh sehingga menjadi tabi'u ya. Kalau ini taf'ilu menjadi tabi'u ya. Untuk anta sama ya, tapi taf'ilu ya. Kemudian untuk anti ini ya af'ilina
Ya perubahannya sama ya di fa dan ainnya. Karena ainnya ilah ya, maka kemudian fa-nya yang dihidupkan ya, karena ilahnya itu tetap sukun ya, taf'ilina. Nah, maksudnya kan ya sebenarnya kalau ininya sukun kan seperti ini ya, kalau ainnya ini ilah kan sukun ya. Ya seperti di sini menjadi ya kan. Nah, karena dia sukun, dengan sukun itu pun nggak bisa, maka yang dihidupkan fa-nya ya, sama seperti di sini juga ya. Taf'ilina ya. Nah, ainnya ini yang ilah dia menjadi sukun, maka yang dihidupkan fa-nya. Sukun itu nggak bisa, fa-nya dihidupkan. Jadi tabi'ina. Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau ana ya, ana itu artinya adalah kalau dalam fi'il sahih ya, ana af'ilu. Baik, ana af'ilu. Nah, perubahannya sama ya, di antara fa dengan ainnya ya. Ainnya ilah, maka dia sukun, maka fa-nya karena sukun itu nggak bisa, fa-nya dihidupkan. Baik. Nah, untuk hum ya, dia failuna ya. Hum yaf'iluna. Hunna yaf'ilna. Hmm? Hunna yaf'ilna. Nah, karena perubahannya sama ya tadi ya. Ainnya ilah ya, ainnya ilah, maka dia sukun. Nah, fa-nya karena sukun nggak bisa, maka harokatnya pindah ya, pindah ke fa-nya. Jadi dia bi'una. Ya sama di sini ya, ainnya ilah ya. Nah, maka di sini karena dia ainnya ilah ya, ain ilah kemudian fa-nya juga sukun, maka harokatnya pindah ke sukun. Jadi fa-nya dihidupkan. Nah, terus setelahnya ain ini sukun, ya, maka ilahnya dihilangkan. Ya, ilahnya dihilangkan menjadi ya bi'nah. Ya, seperti itu. Baik, nah berikutnya untuk antum, ya. Antum taf'iluna. Antum taf'iluna. Baik. Antum taf'iluna ya. Ya, sama di sini ya, perubahannya di sini aja ya. Baik, jadi ainnya ya ainnya ilah ya, maka fa-nya dihidupkan ya. Jadi tabi'una. Lalu untuk antunna ya. Antunna ya, dari antunna ya sebenarnya sama ya, dari taf'ilna ya. Antunna aslinya kan gini, taf'il ya, taf'ilna. Nah, antunna taf'ilna. Nah, kenapa bagaimana menjadi tabi'na? Ya, di sini ainnya ilah ya. Terus kemudian maka fa-nya dihidupkan ya. Fa-nya dihidupkan. Jadi sesuai dengan harakat ainnya menjadi tabi. Nah, terus ilahnya kemana ya? Karena ini setelahnya huruf ilah adalah sukun ya, maka huruf ilahnya dihilangkan jadi tabi'. Nah, dan terakhir ya untuk kata nahnu ya, nahnu nabi, nahnu naf'ilna. Nahnu
Nahnu naf'ilu. Ya, nahnu naf'ilu. Ya, nahnu naf'ilu. Ya, sama di sini ya. Tinggal ini menjadi huruf ilah, maka harokatnya pindah ke fa. Jadi nabi yang taib. Alhamdulillah ya, demikianlah para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana kita membentuk fi'il mudhari' mu'tal ain yang kelompok kedua ya, ketika disandarkan kepada domir-domirnya. Baik ya, mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari ini ya diberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, diberkahi dan dijadikan ya, sebab kebaikan untuk kita semua dunia akhirat. Amin. Kita akhiri dan kita cukupkan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.